وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian sesi Al-Quran Sunnah Solution, pembahasan tanya jawab seputar keislaman dengan berdasar pada Al-Quran dan tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mengawali kajian kita pada saat ini. Semoga Allah anugerahkan keberkahan pada apa yang kita niatkan dalam kebaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dalam suasana saat ini, Allah alhamdulillah turunkan hujan di sekitaran kita, dan dalam suasana hujan itu antum masya Allah masih bersemangat untuk meniti sebagian dari tuntunan syariat agama kita. Saya hanya bisa bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga setiap tetesan air hujan yang menimpa kita saat ini diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap butirannya, termasuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita hari ini pernah mendekat kepada Allah dalam kebaikan insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang singkat sebagaimana kita ketahui bahwa saat hujan turun kita bermohon kepada Allah dengan kalimat yang singkat namun begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Perhatikan kalimat-kalimatnya, detil sekali disebutkan, termasuk penggunaan di dalam Al-Quran untuk menunjuk hujan yang turun. Allah. Nabi menyebutkan Allahumma ya Allah. Saya sering sampaikan pada Anda bahwa kalimat Allahumma ketika dimohonkan itu bukan sekedar permohonan, tapi kalimat yang menghadirkan satu bentuk ketawaduan. Jadi ada ya Allah, ada Allahumma. Kalau kalimat ya Allah itu kalimat umum yang digunakan, bisa bentuk doa, bisa dalam bentuk yang umum selain doa, bahkan bisa dalam hal yang positif, bisa dalam hal yang terkena negatif. Misal saya ambil contoh, misalnya antum bermohon mengatakan ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Tayyib. Sisi lain, ketika antum mau jalan ke sini, tiba-tiba lihat macet misalnya, macetnya panjang, apa yang antum ucapkan? Ya Allah, macet. Baik ya, umum ya. Tayyib. Ada lagi kalimat-kalimat lain, misalnya antum lihat anak-anak, antum kendalikan susah luar biasa, jalan sana, jalan sini, lompat lari, apa yang antum ucapkan? Ya Allah, gitu kan? Baik. Jadi kalimat-kalimat ini umum digunakan. Karena kalimat ya Allah itu kalimat fitrah bagi manusia yang ingin mengembalikan satu persoalan di luar kuasanya. Ya, dalam setiap lisan, pada setiap manusia dengan segala tempat yang berbeda, lisan-lisannya akan mencari itu. Karena di antara fitrah manusia itu cenderung kembali kepada sosok yang menciptakannya. Makanya di antara fitrah itu fitrah beragama. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu pada ketentuan agama dengan hanif. Karena ada yang mencari ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan rohnya, tapi dengan tidak cara yang benar. Bukan dengan cara yang benar. Dia mencari sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman caranya tidak tepat. Nah, pencarian terhadap pemenuhan kebutuhan roh yang nanti disebut dengan agama itu bagian dari fitrah kehidupan manusia. Makanya ayatnya diteruskan dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sikap cenderung untuk kembali kepada Allah sesungguhnya fitrah yang ada pada setiap diri manusia. Makanya orang misalnya barat mengucapkan oh my God, ya kan? Ya Allah, ya, kalau diterjemahkan kembali kepada kita ya Tuhan, ya Allah. Nah, setiap fitrah manusia ingin mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antum ingin jadikan kalimat-kalimat yang mengentaskan berbagai kesulitan tadi dalam bentuk permohonan, satu, dengan sifat penuh ketawaduan, dua, dengan sikap harap yang sangat, satu, sikap ketawaduan, kedua, sifat harap yang sangat, permohonan yang sangat, sekiranya itu bisa dikabulkan. Maka kalimatnya itu berubah menjadi Allahumma namanya.
Ini ketika antum mohonkan menggunakan kalimat Allahumma, artinya antum harus bermohon dengan sangat kepada Allah, sekiranya Allah mengabulkan apa yang antum mintakan. Disertai sikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengakui hanya Allah yang bisa menghadirkan itu, antum tidak punya kuasa di dalamnya. Paham? Baik. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sayyiban itu sesungguhnya segala yang menimpa dengan cepat. Ya, segala yang menimpa dengan cepat, nimpa dan beruntun, ya sifatnya. Itu sayyiban namanya. Ya, kalau menimpa dia, kadang ada jeda misalnya, walaupun dia bertahap, datang lagi, tapi ada jedanya, kumpulannya disebut dengan musibah. Jelas ya? Di asalnya musibah atau sayyiban itu kalimat netral, segala yang menimpa kita. Baik, jadi bisa dia sifatnya menyenangkan, bisa dipandang menurut pandangan kita kurang menyenangkan. Sebab semua yang datang dari Allah itu semuanya baik untuk kita. Cuman bagaimana cara kita melihatnya? Kadang-kadang melihat ya seperti menyenangkan untuk kita, sisi lain tidak menyenangkan bagi kita dalam pandangan yang lain. Ya, contoh, alhamdulillah. Hujan bagi sementara orang mungkin tidak menyenangkan. Dengan akibat begini. Tapi sisi yang lain, sementara yang lain bersyukur dengan adanya hujan. Alhamdulillah ya Allah, tempat saya kering, belum hujan-hujan. Alhamdulillah hujan turun sekarang. Bisa terjadi bahkan satu tempat tetanggaan, 1 dan 2, itu bisa menyikapi persoalan yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Hujan turun, di sini bersyukur, sini bisa melihat dengan persepsi berbeda. Saya tidak ingin katakan mengeluh ya. Baik, jadi begitu turun hujannya, sini genteng bocor, sini enggak. Ya begitu turun hujan, alhamdulillah hujan. Sini kok hujan ya, masya Allah. Beda cara pandangnya. Jelas ya? Tapi semua yang menimpa kita itu umumnya disebut dengan musibah. Mau baik kita melihatnya, mau kurang menyenangkan dalam pandangan kita. Jelas? Saya pun melihat Anda sekarang itu musibah bagi saya. Musibah ya, segala yang kita alami dalam kehidupan. Kaya itu musibah untuk antum. Maaf, kurang harta pun musibah untuk antum. Dan dua-duanya ada jalannya. Ketika ujian itu berupa musibah menyenangkan, maka syukur jalan keluarnya. Jika ujian itu datang kurang menyenangkan, maka sabar jalan keluarnya. Paham? Nah, jika datang dengan cepat seperti ini, maka namanya berubah jadi apa? Sayyiban. Kenapa hujan ketika turun disebut dengan sayyiban? Karena umumnya hujan, jarang hujan turunnya ada jedanya. Jarang. Begitu turun kan lanjut-lanjutan tuh. Turun. Ya, jarang begitu netes. Tek. Jeda. Tek. Jeda gitu kan? Baik, umumnya secara umum dia cepat, turunnya cepat. Maka disampaikanlah kepada kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita. Mau yang satu datang, yang terusnya datang, yang sekian datang, nafi'ah, membawa manfaat untuk kehidupan kita. Paham seperti ini? Baik, ini diantara doa yang diajarkan Nabi. Singkatnya, doa ini mengajarkan satu, selalu husnuzan kepada Allah dalam setiap situasi yang kita alami. Di sekalipun hujan terjadi, jangan kita keluhkan. Karena setiap yang datang dari Allah itu ada manfaatnya. Adapun kalau terjadi hal-hal yang keluar dari manfaat, yang salah bukan Allah. Yang salah pasti manusianya. Ya, silakan antum cek Quran surah ke-31, ayat 34. Di ayat terakhir, Quran surah Luqman. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Ada ayatnya? وما تدري نفس بأي أرض تموت. Di situ ada 5 hak. Catat ini baik-baik. Ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan pernah diketahui oleh makhluk sekalipun malaikat di dalamnya. Jadi ketetapannya hanya Allah yang tentukan. Tidak ada intervensi dari yang lain. Ya. Yang saya katakan tidak diketahui makhluk, maksud saya bil qiyamah. Tapi ketika Al-Quran memberikan gambaran tentang waktu terjadinya, Quran tidak pernah menyebut tentang kiamatnya dengan namanya, bukan dengan yaumul akhirnya,
Bukan dengan yaumuddinnya, tapi menariknya disebutkan dengan bentuk waktunya, menunjuk pada sa'ah. Sa'ah itu kalau bahasa sekarang itu diartikan dengan jam. Kalau jam itu ada menitnya nggak? Detiknya ada. Setiap detik jadi menit, setiap menit jadi munajjaman, tadarrujan. Perhatikan baik-baik. Quran surah ketiga ayat ketiga. Setelah Allah menyampaikan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu menggunakan kata anzala. Tapi ketika menunjuk pada Al-Qur'an menggunakan kata nazzala. Perhatikan baik-baik. Taurat, Injil menggunakan kata anzala, ingin memberikan kesan bahwa ketika Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya masing-masing, Taurat ke Musa, Injil ke Isa diturunkan secara sekaligus. Taurat 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Begitu turun 10-nya turun. Ya, kerjakan ini, jauhi ini, tinggalkan ini dan sebagainya. 10 perintah Tuhan turun seluruhnya. Ya, perintah Allah seketika turun. Tidak ada tahapan di situ. Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, keseluruhannya turun perintahnya. Ya, sampaikan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini dan seterusnya. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Apakah turunnya sekaligus? Tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun dari 6236 ayat. Turun lagi yang lain, turun lagi yang lain sampai kurang lebih ya 22 tahun, 2 bulan 23 hari atau dibulatkan kurang lebih jadi 63 tahun ya. Dari kerasulannya 23 tahun turun. Diangkat jadi nabi dan rasul usia 40 tahun, turun wahyu sampai kisaran 23 tahun kurang lebih. Saya ingin tunjukkan begini maksud saya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil ada kalimat-kalimat seperti ini. Ini menunjukkan Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran bukan kalam biasa. Termasuk ketika mengatakan Allah mengatur hujan, kalimatnya bukan menggunakan anzala, tapi nazzala. Lihat, wa yunazzilul ghaith, bukannya yunzilul ghaith, tapi yunazzilul ghaith. Masih ingat tadi, ghaith artinya apa? Segala hal yang mengandung manfaat, maslahat dalam kehidupan. Begitu diturunkan hujannya untuk memberikan manfaat, tiba-tiba Masya Allah. Lihat, bagaimana Allah mengaturnya. Bekasi, hujannya deras. Berbatasan sedikit ke sana, tiba-tiba hujannya intensitasnya semakin menurun, kecil. Sebelah sana, gak hujan. Kadang-kadang yang paling menarik, ini berbatasan komplek, yang sini hujan, sini enggak. Itu luar biasa. Di sini hujannya rintik-rintik, di sini sudah kencang. Bagaimana Allah menjadikan angin meniup hujan ke sini lebih kencang, kadang di sini tidak hujan. Di sini gerimis, di sini kencang. Kalimatnya menggunakan yunazzilu, ingin menunjukkan kesan bahwa ketika Allah turunkan hujan, Allah mengerti mana yang harus diberikan maslahat di tempat-tempat tertentu. Jelas ya? Kalau bahasa Qur'annya menggunakan anzala wa yunzilul ghaith, artinya semuka bumi hujan semua. Ini. Makanya bersyukurlah ketika hujan turun, itu tandanya Allah menurunkan rahmat di tempat antum. Rahmat itu bisa muncul langsung pada yang baik-baik. Sawah kering, turun hujan, alhamdulillah. Hujan turun, banjir, alhamdulillah. Artinya di tempat antum ada yang nggak beres. Ditampakkan oleh Allah lewat turunnya hujan supaya antum perbaiki. Kalau itu nggak muncul, ke depan lebih dahsyat. Paham ya? Itu cara membacanya. Ya. Allah Ta'ala